alasannya apa Bu? Maksudnya alasannya karena nggak bayar atau karena kasus? Bukan pertamanya tuh memang nggak bayar, bayarnya ini loh tersendat-sendat. Kedua karena kasus. Jadi sekarang ini maunya gimana Bu? Ya maunya sih ya dibayar yang bulan November, sisanya Desember. Ini kan di tanggal berapa nih Desember? Iya. Gitu. Terus ya, kalau udah dibayarkan? Ya abis itu ya disuruh kosongin sih ya, bagaimana ya? Cari suasana baru, jangan dipusingin. Kamu nggak usah kenapa nangis. Sini. Ini Nangis, kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa dong. Bang tadi kaget juga sih Bu, maksudnya aku kira tuh cuma karena pembayaran, kalau karena pembayaran aku bayarin setengah tahun, tapi kalau emang intinya ya karena kasus aku juga kaget kok, bukannya diayongin gitu, kok malah kayak gini, ini kan korban gitu, jadi aku agak sedikit kecewa aja. Banyak tahu, aku pernah nemuin kasus anak play juga sama pamannya itu di daerah Bekasi diusir juga dari kontrakan gitu, karena katanya aib dan malu-maluin warga situ. Nggak seharusnya seperti itu, karena kita sama-sama manusia. Kita tuh di dunia ini cuma numpang kok, cuma sementara, yang kekal itu di akhirat. Jadi kenapa sih nggak bisa berbuat baik sesama manusia ya Bu? Terus nggak bisa saling menyayangi, nggak bisa saling toleransi terhadap apapun gitu. Jadi yang saya lihat kayaknya tetangga saya pada biasa, maksudnya kita nggak tahu ya, kadang-kadang orang kadang mulut kita ya, kan dibilangin kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang ya semangat ya, ini ya itu ya itu. Aku emang jarang keluar kan, paling ke lapak, kalau nggak ke warung lewat udah ke dalam nggak pernah ngobrol, paling ke samping juga sebentar ngobrol apa gitu. Tapi kalau emang ibaratnya banyak yang lapor mau seperti itu ya itu kan haknya mereka. Iya nggak apa-apa. Gitu ya, ibaratnya ini bukan kemauan kita, ini emang udah musibah mau diapain. Semua orang juga nggak ada yang mau. Betul. Ya udah, berarti terakhir sampai Januari di sini ya Bu. Nanti pelan-pelan nunggu aku libur, terus Ibu juga ada waktu ya. Kita cari kontrakan di mana gitu. Ibu mungkin tanya-tanya dulu ada di mana, nanti kita tinggal survei aja. Gitu. Alhamdulillah. Aku bangun ya. Jadi Ibu tetap mau cari kontrakan deket sini yang bisa jualan di sini, apa mau tetap pindah? Apa mau pindah jualan? Kalau bisa sih kan karena ini belum ini, kayaknya sih masih dekat-dekat lapak. Masih dekat lapak. Pertama dekat sekolah juga. Sekolah betul. Yang ini apalagi lebih dekat, bisa jalan kaki. Gitu. Jadi kayaknya sih masih dekat sini atau tak mungkin nanti daerah Kebun Kopi ya. Kalau daerah Wadas tempat aku dulu juga. Ya, nanti coba cari. Iya, Ibu coba cari, nanti info ke kita aja gitu. Di mana lokasi kita survei bareng-bareng, nanti biar cari suasana baru sih Bu, nggak apa-apa. Lebih mungkin emang di jalannya kayak gini gitu, jadi nggak usah disedihin. Daripada kamu di sini nanti malah diomong-omongin sama orang-orang yang notabene bukan mensupport tapi mengucilkan, kan juga nggak enak gitu ya. Pokoknya juga gini, nah kapan pindah? Nantilah Kak, kalau masalah kita udah selesai. Dia kayak agak sedikit takutnya nih trauma ya Bu. Nggak apa-apa, emang di jalannya sayang. Tapi mau seperti ini. Emang di jalannya seperti ini, jadi nggak usah ditangisin. Aku bilang kan nanti lah Kak, ibu masalahnya selesai, kita udah ini baru kita cek kontrakan yuk ya gitu. Ternyata lebih cepat kan kita nggak ada yang tahu. Makanya dia nggak pernah mau tidur di dalam Kak. Kita tidur di sini bertiga. Dia nggak mau di dalam. Gitu.
udah nggak mau siang mau malam pasti di sini. Oke. Nggak mau, dia nggak yang namanya berani tidur di dalam aja tidur gitu. Nggak mau. Jadi di sini udah berapa lama Bu di kontrakan ini? Dan Februari kak, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Oh, 9 Maka selama aku digusur, aku pindah ke sini. Terus sebelumnya tidurnya yang di situ. Tapi jadi kayak pakai apa sih, kayak lapak, jadi kayak bikin rumah-rumahan gitu. Jadi kita tidurnya di situ juga sambil jualan kak. Nah terus digusur, kita buka trotoar, baru kita kontrakan di sini. Oh gitu. Gitu. Kan mulu. Kemarin aku ngeliat komennya buat kali ini yang digituin sama Netizen. dia bilang ya Allah kasihan banget. Iya. Oh iya guys, aku mau minta maaf juga gitu terkait host aku, Mbak Rofiko, itu kan dia baru ya. Terus bukan dia nggak ngikutin, dia ngikutin dan tahu tentang keadaan korban yang mungkin ini kan dia belum terbiasa ya Bu ya gitu. Mungkin biasanya menghandle ODGJ yang notabene kan dia ngehandle ODGJ hamil ya, melahirkan gitu. Ya apa ya, manusia nggak luput dari salah dan hilaf. Jadi intinya saya minta maaf aja terkait pembawaannya yang mungkin tidak sesuai ya Bu ya, sama adik juga sama kakak gitu. Minta maaf atas mungkin pertanyaannya yang tidak mengenakan, dan mungkin tentang di komen juga soal sambil nanya sambil senyum-senyum ya Bu ya. Gitu. Pertanyaannya juga nggak ngenakin, udah mati. Aku pengen komen gimana kan? Kayaknya biasa aja sih sama anakku juga, nggak masalah, dia juga masih bisa jawab. Ya udah gitu, kenapa para netizen yang komentarnya nggak enak? Mungkin kasihan kali Bu, kan namanya korban kok mungkin dikasih pertanyaan seperti itu gitu. Aku juga nggak begitu enggak, soalnya kan pas ditanya sama dia, aku kan duduk di belakang, jadi fokus ke jadi emang nggak terlalu juga gitu. Itu dimaafin ya. Nggak masalah ya. Oke, jadi intinya Ibu nggak usah, ini tadi aku udah bilang sampai Januari aku bayarin ya Bu ya. Nanti kita cari. Udah ya? Aku potong ya. Ya udah selesai kan ya? Udah selesai Bu. Saya permisi dulu ya. Oke, Lanjut jadi lagi, kan? nggak ada. Jadi sampai Januari ya Bu? Iya. Ya, makasih Bu. Ya. Ya. Waktu itu saya nggak bisa nengokin ya sama ibu-ibu. Nggak apa-apa, Tapi saya udah. Iya, nggak apa-apa. Gitu deh. Iya. Makasih Bu. ya, Ya. Iya. Oke, guys. Jadi ya itulah ya, nanti kita pelan-pelan mau cari kontrakan yang lain, yang jelas mungkin yang bisa menerima keadaan korban lebih baik ya Bu. Dan apa ya, bingung juga Bu jelasinnya. Aku kadang kayak gini-gini suka apa sih, shock dengan keadaan gitu. Ini dedeknya gimana? Kamu begadang nggak? Enggak, paling bangun pagi doang. Bangun pagi. Subuh dia tugasnya subuh, makanya dari jam 4 sampai jam berapa pasti dia. Begadang. Iya kak. Iya dek. Namanya siapa dek? Siapa namanya? Apa kak? Alfandra, Alfandra sih? Al-Hakim Nasution. Oh, siapa yang namain? Alfandra dari kak siapa? Kak Nanden. Nitip. Kak Nitip. Nah, Al-Hakim dari adikku. Oh gitu. Jadi ada ini kan kemarin nih, kan karena ini cepet WA nama tanya kabar atau gimana. Aku baru ada tengahnya. Jadi nanti aku cari depannya. Nah, dia ada 3 nama. Makanya yang Alfandra ya udah. Alfandra, Al-Hakim, Nasution. Mau nggak mau harus pakai gitu. Karena Sama marganya. kalau nggak pakai marga nggak boleh Bu. Siapa dia cowok? Oh gitu. Aku nggak ngerti soalnya. Jadi kalau punya marga ya harus pakai tetap gimana Aku Bu? masih ada keturunannya. Oh, Soalnya anakku juga semuanya kan pada pakai semua. oh, berarti sampai ke cucu semua harus Harus pakai. pakai. Ya kan dia kan cowok, kita kalau misalnya dia dari cewek, dia cewek, Hah? misalnya cewek ini nggak ini, cuma kan dia cowok. Oh gitu. Karena ininya dia tuh cowok jadi harus mau nggak mau. Ya dek.
netizen yang nanya terkait, aku juga sempat ini sih tanya sama teman-teman aku pers. Itu tersangka udah ada pengakuan ya Bu ya? Aku nanya orang PPA, katanya udah. Udah. Nah, Cuma terus dia aku tanya motifnya apa, orang PPA itu katanya nggak tahu Bu, katanya itu kan yang hanya penyidik. Itu saya hanya mendapat kabar dari ini kalau dia sudah ada pengakuan gitu. Jadi untuk motifnya Ibu juga belum tahu ya? Wow. Oke. Aku dapat kabar juga sekitar sebulan lagi atau sebulan awal akhir Januari atau awal Februari ini aku harus siap-siap karena kita mau ada persidangan udah P21. Tadi aku dikabarin. Oke, Februari akhir atau awal akhir Januari atau Februari itu kita udah harus siap-siap aja. Oke. Udah mau P21. Tadi aku biasa teleponan juga sama orang ini. Gitu nanya adik anaknya. Tapi komunikasi baik semua ya? Alhamdulillah baik. Nah ini adik kakak butuh ini nggak pendampingan psikolog katanya Bu? Udah kan dari pihak PPA. Oh datang ke sini? Iya nggak, kita nanti kalau emang itu kemarin udah Kak. Waktu itu kan udah. Sekali kan? Sekali. Nanti katanya kalau emang ini mau ada lagi cuma lagi ditentuin. Jadi dari orang PPA-nya langsung. Oh dari orang PPA-nya langsung datang ke sini atau Kita yang nanti? kesana. Oh oke. Datang ke sana. Cuma belum sampai udah 2 minggu ya. Pas kita ke Polres ya. Seminggu. Iya berarti udah mau 2 minggu ini belum dapet ini lagi. Susu. Neng. Adi bapak. Tolong. Jangan hati susu. Oh sayang. Susu. Oh sayang. Ini matanya maaf. Dari kemarin nyari daun apa itu kayak ungu. Apa sih namanya yang buat mata? Iya itu ada. Kembang telong. Iya. Susah banget di sini. Oh di sini nggak ada. Biasanya suka ada, aku nyari. Yang minyak. Iya yang ungu itu, yang biasanya itu. Kuning. Ungu. Tahu. Kembang yang ungu deh, tau nggak? Iya kembang. Kembang yang ungu. Yang mana? Kembang telong yang buat mata. Tanya Mama Ami deh. Kalau ada kayaknya punya deh. Oh yang kecil-kecil. Yang ungu. Ambilin buat mata Dede. Bunga. Bunga ungu. Gak ada yang ungu. Gak ada. Nggak, tanya Ami kalau Itu mamanya di Ami. BMKG banyak. Di BMKG. Kan kata cuma air muda ya. Jadi kalau di kamera Mau digendong ini udah bawa tangan ya Bu? Enggak. Ini kalau mau nyusu Kak. Oh karena mau nyusu. Biasanya juga dia anteng. Wah ngantuk. Ngantuk nih. Itu si tersangka udah ketemu sama Ibu sekali ya? Sekali dong. Terus nanyain gimana nggak? Udah lahir apa belum? Enggak ada kabar dari sana juga nggak ada. Ngomong apa Bu? Ya Pas itu yang doang pas yang minta maaf ya? minta maaf terus minta maaf aku diem terus pas itu ya begini aku nyidik bapak nggak mau ngomong apa-apa sama istrinya gitu kan. Aku juga diem terus ibu juga ngomong apa-apa. Yaudah lah aku cuma nanya tuh kenapa kamu ngelakuin hal itu sama anak saya. Dia bilang apa? Hilaf. Oh hilaf Hilaf. katanya. Dia bilang gini, hilaf. Sakit kamu. Hilaf kok bisa belasan kali, iya, sama anak berkali-kali. sendiri lagi. Dari SD. Nggak mungkin. Saya nggak pernah ngelakuin itu dari SD. Dia bilang gitu kan. Saya lebih percaya anak saya dibanding kamu. Dia bilang, udah kalau emang sakit, saya tuh udah mau begini. Terus penyidikan nggak saya. Oh yaudah, kita tahan. Oh gitu. Saya udah mau begini, kayak pengen ini gitu kan. Tuh. Terus kita ngerti kan, jangan main itu. Jadi saya langsung diem. Tuh. Ibu itu ketemu hari keberapa? Setelah hari ini, Kamisnya Kak. berangkat. Kamis 2 hari setelah dia ditangkap itu ya Kamisnya kan kita nyariin barang bukti semuanya. Jadi Kimas itu terakhir ketemu tuh juga. Dia pun nggak ngeliat kok dia di luar. Nggak mau. Jadi dia cuma minta maaf dan nggak ada omongan apa-apa lagi? Nggak ada. Dia nggak nanya misalnya gini ya, nggak nanyain dia, nggak nanyain anak-anaknya. Iya, semua yang lain ya. Nggak ada. Dia juga kebanyakan nunduk. Tapi itu tersangka
tersangka paling dekat sama korban ya Bu? Iya. Oh, Kalau emang paling ini kan agak musuh. Nah. Gitu kan. Ini yang paling deket. Oh, musuh kenapa? Yang saja. Musuh aja dia asik. Semua asik. Kita ngumpet nggak mau mukanya kelihatan. Tenang aja dia kan sensor. Pakaiannya ada. Oh, pakaian. Oh iya lupa. Ya udah di situ aja. Makanya ganti. Iya. Panas nggak? Enggak. Adem. Dingin nih, kedinginan nih. Enggak, itu nggak dingin. Orang air ya panas Allah. sedikit. Oke. Terus sekolah Januari, udah siap-siap belum? Udah. Udah. Tapi kemarin saya suruh baca komentar-komentar netizen yang agak ini. Kamu baca ini, anggap ini lagi di sekolahan. Ini buat mental kamu nanti kalau kamu di sekolah. Oh itu. Iya, aku suruh. Jangan kamu baca yang positifnya, tapi kamu cari yang negatifnya. Kan banyak kan Kak, yang agak ada negatif apa gimana. Kamu baca dari awal, dari yang part pertama sampai yang ini, kamu bacain. Anggap itu teman sekolah kamu lagi sekolah. Jadi kamu tahu gimana harus nyikapin. Kata-kata yang paling netizen. Iya, dibaca aku lihat. Emang aku sengaja buat yang tadi lebih kuat Lebih lagi kuat, kalau ya? nanti dia sekolah. Takutnya dia gak kuat atau gimana kan Kak? Aku bilang ini baru netizen kan, belum lagi di sekolah. Nanti kalau misalnya ada teman kamu yang ya jangan sampai Allah ya. Ya semoga sih kita berharap enggak. Tapi kalau misalnya ada yang teman kamu kan rambut boleh sama hitam tapi hati manusia nggak ada yang tahu ya. Ada yang jahat gitu ngomong sama kamu, gimana kamu tanggepinnya? Enggak, aku diam aja, biarin aja. Sesuka mereka mau ngomong apa. Karena mereka nggak ada di posisi aku gitu. Mereka cuma bisa lihat apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengerti dan tidak bisa tahu yang sebenarnya terjadi kan. Aku juga ngomong ada netizen waktu itu yang sempat komen. Ya aku cuma meresponnya dia ini bisa kuat kayak gini itu butuh proses yang sangat luar biasa gitu Bu. Iya nggak sih? Kayak kita nggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi dalam proses itu. Malah yang kita harus salutkan dia benar-benar kuat ngejalaninnya dan akhirnya emang terjadi seperti ini ya sudah ketentuannya ya Bu. Nah, makanya dia namanya takdir garis hidup kita nggak ada yang tahu untuk ke depan. Betul. Yang penting gue cuma bilang nanti kita ambil hikmahnya, kita lurus ke depan, yang belakang kita kubur dalam dalam. Aku selalu ngomong gitu. Jangan pernah kamu ingat, jangan pernah kamu untuk kata-kata trauma apa yang itu jangan pernah. Kamu ke depan kamu tunjukin sama orang-orang kalau kamu bisa. Aku selalu ngomong gitu. Bisa. Manapun kamu jalan, kamu bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dia nggak pakai istighfar. Iya. Aku selalu ngomong gitu sama dia. Misalnya dia kalau apapun, kalau ada yang ngomongin kamu di jalan, alah, udah diemin aja. Berarti makanya seperti ini. Walaupun kadang-kadang dia sering diem melamun. Kakak kenapa? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Apa yang dirasa? Apa yang dirasa? Apa yang kadang suka bengong tuh kenapa? Langsung gak bohong aja sih. Iya kenapa? Ya nggak apa-apa. Oh jadi nggak ada yang dipikirin? Nggak ada suka. Kemarin juga ya Kak, alhamdulillah teman-teman kamu yang deket ya, pada main. Berapa orang Bu? 4 ya? 4 orang. Itu teman dekat semua? Yang satu belum datang. Ya, berarti ada 5 orang yang kesini. Oh ada 5 orang yang kesini. Mereka ngomong apa aja? Ngasih dukungan, katanya nggak boleh ngomongin apa, nggak usah dengar omongan orang lain. Udah biarin aja, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Mereka ngomong gitu. Terus kalau misalnya ada yang bully kamu, bilang aja ke aku. Mereka kan gitu. Ntar aku yang ngajarin gitu. Oh gitu. Iya, jadi maksudnya mungkin kalau nanti dia Sekolah. kita yang ngadepin bareng-bareng sebisa kita. Gitu. Ibaratnya kita orang paling depan dah. Oh ya Allah, Masya Allah. Terus katanya mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang kamu gitu. Kita yang tahu gitu. Mereka cuma ada beritanya. Ya waktu itu pada saat kejadian itu kamu cerita sama temen nggak sih? Oh sama sekali nggak? Ya udah, makanya mereka pada kaget. Oh gitu. Mereka pada kaget semua, pada shock gitu. Di WA-nya tuh pada ngata-ngatain pelaku inilah itu ya segala macam. Ibaratnya emosi mereka sampai kenapa lu laporin dulu? Kenapa nggak bilang sama gue?
kecil. Oh jadi emang dari kecil terbiasa seperti itu. Jadi makan cuma sehari sekali Bu? Iya. Beneran? Beneran malam doang kadang kita makan. Jadi kalau dulu kalau tuanya pulang baru siang malam. Jadi kita kesini paling sehari makan sekali.